Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Alhamdulillahi bi'tisami bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah kajian subuh yang saya hormati, puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga syukur alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama bisa bermujahadah dan bermujalasah tanpa ada suatu halangan apapun. Mudah-mudahan langkah ringan kita di majelis ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan melimpah kepada kita selaku umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, melanjutkan kajian tentang adabul ikhtilaf. Kemarin kita telah sampai pada pembahasan sebelum ikhtilaf terjadi. Kemudian pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kepada sebab-sebab ikhtilaf. Bapak Ibu yang saya hormati, sebab ikhtilaf yang pertama adalah sunnatullah. Dalam bahasa yang lain,
disebut dengan hukum alam. Tabiat alam dan kehidupan alam diciptakan bervariasi dan berbeda-beda. Tidak ada satupun kejadian di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjadi sama persis sebagaimana yang pernah dialami oleh alam maupun makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Semua pasti ada perbedaannya. Walaupun dalam sudut pandang manusia kadang-kadang, saya kok pernah posisi seperti ini, tapi tetap ada perbedaan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini memiliki perbedaan dan bervariasi. Inilah sunatullah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan atas tabiat alam dan kehidupan yang bervariasi. Yang kedua, tabiat manusia yang diciptakan berbeda-beda dan memiliki kepribadian, tabiat, pemikiran sendiri-sendiri. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, tabiat dan kepribadian manusia memang memiliki kevariasian, memiliki perbedaan, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan seperti itu. Ada manusia yang kembar sama persis, minimal namanya berbeda. Dan kepribadian manusia biasanya dipengaruhi oleh latar belakangnya masing-masing. Karena dari latar belakangnya masing-masing, maka kepribadiannya juga berbeda-beda. Ada yang latar belakangnya dari orang tua yang sangat disiplin sekali, sehingga melahirkan anak yang sangat disiplin. Bangun subuh-subuh, keuangan sudah diajari, sholat dan ibadah penuh dengan keteraturan, sehingga setelah dewasa dia hidup sangat teratur. Ada orang yang kemudian biasa-biasa saja, bahkan dalam tanda kutip jorok sidik nggak apa-apa, karena memang dididik seperti itu tadinya. Bapaknya, ibunya ya agak jorok, tidak pernah mendidik untuk kebersihan dan lain sebagainya, hingga tumbuh kepribadian yang seperti itu. Nah, latar belakang kita mempengaruhi kepribadian kita. Kita berasal dari mana, kemudian dilahirkan oleh siapa, bapak ibu kita sangat berpengaruh atas kepribadian yang kita miliki. Karena kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda, maka kepribadian dan tabiatnya juga seperti itu.
Ada orang yang memiliki tabiat sangat tidak boleh tersinggung sedikit marah. Beda sedikit dengan dia marah. Inginnya orang-orang sama dengan pendapatnya. Nah, orang yang seperti ini akan berbeda dengan orang yang kemudian gampangan. Sudah tidak apa-apa, asal kemudian bisa ditoleransi. Ya sudah, mengikuti pendapat kamu saja. Pendapat saya tidak dipakai, tidak apa-apa. Yang penting bisa jalan. Nah, dua tabiat yang seperti ini kalau kemudian bertemu tabiat yang sama-sama keras tidak akan jadi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan tabiat, kepribadian, pemikiran manusia berbeda-beda. Sehingga apa? Sehingga kehidupan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan ini memiliki kehidupan yang bervariasi. Kalau kemudian manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama persis, tidak ada bedanya, malah tidak indah dunia ini, tidak indah. Sebagaimana kita pahami semua, alam raya dan bumi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan ini sebelum manusia diciptakan olehnya. Sebagai apa? Sebagai pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengawal kehidupan manusia agar memiliki kehidupan layak dan baik serta memahami perbedaan-perbedaan yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang ketiga, tabiat agama, adanya ayat-ayat mutasyabihan yang memang menuntut kita untuk berijtihad. Agama Islam dalam wilayah-wilayah tertentu memang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimunculkan sesuatu yang bisa menimbulkan perbedaan. Misalnya dalam hal kalam, ahli kalam dalam menyikapi akidah ya berbeda-beda. Jangankan dalam masalah kaifiyah ibadah, di wilayah akidah pun bisa memunculkan perbedaan-perbedaan. Misalnya seseorang yang dilahirkan dalam posisi kurang akalnya atau akalnya tidak sempurna, kemudian ketika meninggal dunia posisinya di mana? Di surga atau di neraka? Ahli kalam berbeda pendapat. Menurut Mu'tazilah yang mengedepankan akal, dia berpendapat bahwa orang yang akalnya tidak sempurna sejak kecil, dia tidak berada di surga dan tidak berada di neraka. Tempatnya di mana? Tempatnya manzilan baina manzilatain. Di antara dua tempat itu, neraka dan surga. Kata Mu'tazilah. Menurut ahli sunnah wal jamaah berbeda lagi, bahwa orang yang akalnya tidak sempurna dari kecil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditempatkan di surganya. Nah, hal-hal yang seperti ini, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hal keyakinan saja dan prinsip bisa menimbulkan perbedaan-perbedaan. Belum dalam masalah fikih, jumlah mazhab yang tersebar di dunia ini kan sangat banyak, walaupun sangat diakui bahwa 4 imam mazhab yang masyhur itu menjadi sebuah mazhab yang bisa dipedomi. Tapi dari 4 mazhab itu kadang-kadang memunculkan perbedaan-perbedaan kaifiyah
Sehingga dalam memahami keagamaan ini justru ada alternatif-alternatif yang bisa kita jadikan pedoman, tidak kaku. Belum pada wilayah-wilayah misalnya tasawuf, itu juga memunculkan perbedaan-perbedaan. Jumlah thariqah misalnya yang ada di dunia ini sangat beragam dan sangat banyak. Beda guru, beda cara, beda metode. Nah inilah yang kemudian bisa menimbulkan perbedaan-perbedaan di dalam memahami agama yang kita yakini ini sebagai sebuah kebenaran yang tunggal, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi kebenaran tunggal. Yang ketiga, Bapak Ibu yang saya hormati, tabiat bahasa. Adanya pemahaman yang berbeda, arti dan makna. Nah, bahasa manusia ini kan berbeda-beda. Karena untuk menuturkan maksud dari apa yang dia maksud, maka membutuhkan perantara bahasa. Karena keragaman bahasa ini bisa memunculkan makna yang beragam. Satu kata bisa dimaknai dengan makna yang beragam. Misalnya kata baik. Kata baik bisa memakai kata khair, bisa memakai kata thayyib, bisa memakai ihsan, bisa memakai kalimat-kalimat yang lain yang merujuk pada kata-kata baik. Atau kalau dalam bahasa kita, Bapak Ibu yang saya hormati, ada kata asem. Asem itu bisa asem bumbu, bisa asem miso. Asem itu padanannya misalnya air, susu, ibu, ASI. Sekarang ada orang manggil umi, berarti air, susu, umi, asu. Sama-sama asunya, tapi bisa air, susu, umi, bisa nama hewan. Inilah bahasa. Bisa beragam makna yang kemudian menimbulkan spekulatif dan pemahaman yang berbeda. Maka bagi kita, Bapak Ibu yang saya hormati, perbedaan sebab yang pertama adalah sunnatullah. Quran pun ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ada ayat-ayat yang muhkamat, sehingga bisa menimbulkan metode pemahaman yang berbeda karena dihasilkan dari ijtihad para ulama. Nanti saya tampilkan contoh perbedaan yang ada. Berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, sebab ikhtilaf yang kedua, karena karakter manusia ambivalens. Ambivalens itu apa? Manusia ini kompleks. Kebutuhannya juga kompleks, seleranya juga kompleks, karakternya juga kompleks. Beda dengan hewan. Satu kandang isinya 10 ekor ayam, dikasih bekal makan batu semuanya, dan tidak ada yang protes, karena seleranya tidak ada yang berbeda. Ini satu masjid, ya, habis ini misalnya ada makanan, tapi yang tidak suka enggak, ini pas saya tidak selera ini. Satu rumah pun bisa berbeda-beda. Sudah dimasakkan satu masakan, lauknya bermacam-macam, berbeda-beda. Karena kita memang memiliki karakter yang ambivalens, kompleks. Menghadapi perbedaan, manusia cenderung bersifat kompleks. Oleh sebab itu, satu sisi menerima kenyataan bahwa manusia itu berbeda-beda. Kita tahu bahwa kita memiliki perbedaan-perbedaan yang bisa menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Tapi bagaimana kemudian kita berusaha dari perbedaan-perbedaan yang ada itu agar tetap bisa berjalan
dengan baik. Satu sisi menerima kenyataan bahwa manusia itu berbeda-beda, sisi lain merasa tidak nyaman dengan adanya perbedaan, bahkan cenderung merasa terancam dengan adanya perbedaan-perbedaan itu. Misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu yang sangat menjaga kebersihan sekali, itu ya dimanapun dia akan menjaga itu. Sedikit-sedikit kalau ada cuci tangan, sedikit-sedikit dibersihkan dengan tisu, sedikit-sedikit kemudian kalau ada kotoran diusap dan lain sebagainya. Tapi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang agak jorok-jorok sedikit, ya biasa-biasa saja, bahkan mungkin sembarangan misalnya kayak gitu. Tapi bagi yang menjaga kebersihan nggak mau seperti itu. Dijodohkan dengan orang yang seperti itu sangat tidak nyaman sekali. Tidak nyaman gelas. Atau bagi orang yang menjaga kebersihan, dia mandi akan tertib, bau keringat sedikit dia tidak nyaman, kemudian langsung dibersihkan dan lain sebagainya. Tapi bagi orang-orang yang dalam tanda kutip yang agak jorok sedikit, ya, sampai kucur-kucur, keringatnya tidak mandi sampai beberapa hari, biasa-biasa saja. Tapi kan tidak nyaman. Nah, ini perbedaan yang seperti ini memang diakui dan tidak akui, itu sering terjadi. Ada orang kemudian dari perbedaan tersebut merasa terancam. Orang yang makin karo pagi, saya tidak nyaman sama ini. Karena apa? Saya hanya menjadi pendengar terus. Dia tidak mau jadi pendengar. Jadi kalau ngobrol tidak berimbang. Dia ngomong terus, cenderung saya harus pasif. Mau nyela sedikit tidak boleh. Karena sisi jindrongan, sisi menengah. Ini juga tidak ketemu. Atau sama-sama menengah bisa sepi menengah kafe. Atau senang dongeng, yang satu dongeng, yang satu dongeng. Diulang ya tetap dongeng. Maka kesimpulannya, perbedaan sebagai fakta bersifat mutlak. Perbedaan sebagai fakta bersifat mutlak. Dan Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan segala sesuatu itu berbeda. Dan kesamaan serta kebersamaan adalah sebuah kemungkinan yang harus diupayakan. Di tengah-tengah perbedaan yang ada, maka kita tetap berusaha mengupayakan kemungkinan-kemungkinan yang bisa untuk menyatukan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga, ini agak kecil-kecil urusannya. Sebab istilah yang ketiga adalah karakter agresif manusia. Dalam perspektif psikoanalis, manusia secara alamiah bersifat agresif. Hal ini juga diisyaratkan oleh malaikat pada saat penobatan Nabiullah Adam alaihissalam sebagai khalifah Allah, bahwa manusia punya karakter agresor, senang menumpahkan darah. Maka Allah sangat jelas berfirman di dalam Al-Quran, wa iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kira-kira dialognya seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan manusia, yaitu Nabi Adam, sebagai khalifah di muka bumi ini,
malaikat sempat bertanya, ya kenapa engkau hendak menjadikan ada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini? Padahal dia berpotensi bersama anak keturunannya menumpahkan darah di muka bumi yang engkau ciptakan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Memang isyarat-isyarat itu telah ada dan ada pada diri kita. Agresi di sini dapat diartikan menyerang, menaklukkan, dan secara implisit memiliki makna menguasai, memiliki dan menghancurkan. Dalam perspektif filsafat eksistensialisme, agresif berkonotasi egosentrik, dari sebagai pusat segala hal. Saya saja, jangan dia. Egosentrik. Kenapa tidak pilih saya saja? Saya kan lebih hebat, lebih mampu, lebih pintar, dan lain sebagainya. Ini karakternya seperti itu, agresif. Di samping agresif, maka dia berkonotasi egosentrik. Di rumah ya kayak gitu, saya hanya harus menguasai. Karena saya sebagai laki-laki, sebagai pemimpin keluarga, ibunya harus saya kuasai, anaknya harus saya kuasai, menantunya harus saya kuasai. Demikian pula ibunya kalau punya karakter yang sama ya seperti itu. Bapak saya yang harus atur, apa-apa semuanya, dari ekonomi, dari kegiatan dan lain sebagainya saya harus atur. Padahal kita sama-sama tahu bahwa suami istri adalah partner kehidupan. Tidak boleh mendahulukan ego masing-masing demi untuk kepuasan agresifnya. Tidak. Manusia seringkali hanya mencari dan memilih media untuk mengekspresikan kecenderungan agresif tersebut. Dengan kata lain, agresi bukanlah suatu reaksi individu manusia terhadap simulasi atau rangsangan dari luar, melainkan rangsangan dari dalam yang sudah terpasang. Memang dari dalam kita sudah ada itu. Ketika kemudian ada rangsangan-rangsangan dari luar, itu hal yang sangat tidak mempengaruhi terlalu banyak. Dari diri kita sudah ada. Keramaian tidak suka, terlalu sepi, bikin status. Hidup ini terlalu sepi. Kenapa aku menikmati sendiri? Ya Allah, bikin status kesepian. Keramaian bikin status lagi. Wong kok serakai orang pantas. Gitu status. Ini untuk mengekspresikan dirinya, mewujudkan bahwa dirinya ada, walaupun hanya di media sosial dan lain sebagainya. Nah, sifat dan sikap yang seperti ini menandakan bahwa kita manusia memiliki karakter agresif, ingin menguasai dan lain sebagainya. Sebab berikutnya kepada yang saya hormati adalah sebab pemikiran. Nah, ini saya kasih contoh. Masalah metode dan pendekatan berbeda. Kenapa kok bisa beda? Tulisannya sama, kenapa bisa berbeda? Oh, ternyata metode dan pendekatan yang digunakan berbeda. Yang ini menggunakan pendekatan tahlili, yang ini menggunakan pendekatan ijmali, yang ini menggunakan pendekatan nakli,
Yang ini menggunakan pendekatan akli. Yang ini menggunakan pendekatan hayani, burhani, dan irfani. Yang ini menggunakan pendekatan filsafat. Metode dan pendekatan ini bisa memunculkan hasil yang berbeda. Yang kedua, masalah kelebihan dan keterbatasan pengetahuan. Orang yang pengetahuannya lebih banyak dan akurat di dalam pengetahuannya, itu tentu akan berbeda dengan orang yang memiliki pengetahuan yang terbatas. Akan berbeda. Ketika ditanya orang yang pengetahuannya terbatas, dia akan menjawab dengan keterbatasannya. Tapi orang yang memiliki pengetahuannya banyak, ketika ditanya, maka dia bisa memberikan jawaban yang lebih memuaskan karena berbagai macam pertimbangan dan berbagai macam jawaban bisa diberikan. Orang pokoknya. Nah, yang ketiga itu masalah politik dan kepentingan. Bahkan masalah dalam tanda kutip, masalah keagamaan ini bisa diseret dalam masalah politik dan kepentingan, hingga menimbulkan keragaman dan kemacaan. Yang keempat adalah masalah kesan dan penilaian. Wah, nyaman di Masjid Taqwa mengaji, nyaman. Ada yang belalai pengajian sekali tidak dapat snack. Kesannya tidak nyaman. Orang beres. Masa aku ikut ngaji dapat snack, itu nggak ikut ngaji malah itu snack. Sing ngaji orang itu, sing orang itu malah itu. Kenapa ini terjadi? Bisa terjadi. Kebetulan begitu pas pembagian snacknya pas kurang, dia tidak dapat. Begitu selesai, yang ikut ngaji itu snacknya dibawa rumah dikasihkan tetangganya yang tidak ikut ngaji. Akhirnya waktu aku orang minum ngaji kok itu snack ya, nah aku ngaji kurang beres. Aku minum ngaji melarang itu snack, itu seorang ngaji ya. Itu kesan dan penilaian bisa berbeda-beda dan bisa terjadi. Yang ikut tidak dapat, yang tidak ikut malah dapat. Ya, ini saya beri contoh karena ini mau puasa. Jadi contoh karena mau puasa saya kaitkan dengan ini. Metodenya berbeda, kriteria yang ditetapkan berbeda, maka menimbulkan dampak terhadap pengambilan keputusan hukum yang berbeda. 3 metode dan kriteria penetapan awal bulan Komariah. Yang pertama, ini gerak bulan ya mengelilingi bumi, kemudian bumi mengelilingi matahari. Ini ada bulan awal, bulan sabit, bulan sabit akhir, kuartal akhir, bulan ketiga perempat, bulan purnama, bulan ketiga seperempat, kembali siklusnya kayak gitu. Siklusnya. Ya. Perbedaan metode penetapan awal bulan menyebabkan adanya perbedaan awal bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Ini sering terjadi dan yang ditampilkan di sini hanya pada momen-momen yang paling krusial dan dianggap menjadi sorotan, Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Yang pertama, metode Ru'yatul Hilal.
Ru'yat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal saat terbenam pada tanggal 29 Qomariyah. Dengan kata lain, ru'yah hanya dilakukan manakala telah terjadi konjungsi bulan matahari, dan pada posisi matahari terbenam, hilal telah berada di atas ufuk dan dalam posisi dapat terlihat. Jika pada tanggal tersebut hilal atau bulan muda tidak terlihat, entah faktor cuaca atau memang hilal belum tampak, maka bulan Qomariyah digenapkan 30 hari. Metode ini biasanya dilakukan jelang hari-hari besar umat Islam seperti awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, melihat baik secara langsung maupun dibantu dengan alat teropong. Akan tetapi, Bapak Ibu yang saya hormati, kekurangan ru'yatul hilal ini bagi umat Islam tidak mungkin bisa membuat kalender. Metode ini tidak dapat meramal tanggal jauh ke depan, karena tanggal jauh bisa diketahui H-1 atau hari ke-29. Tidak mungkin bisa buat kalender teropong waktu. Tidak mungkin bisa buat kalender. Selain itu, jangkauan ru'yah dengan keterbatasan hingga memaksa umat Islam untuk berbeda memulai awal bulan Qomariyah termasuk bulan-bulan ibadah, bahkan menyisakan problem dalam pelaksanaan puasa Arafah. Yang kedua, imkan ru'yah. Imkan ru'yah merupakan bagian dari metode hisab hakiki, yaitu perhitungan astronomi terhadap posisi bulan pada sore hari konjungsi atau ijtima. Dalam metode ini penanggalan berbasis peredaran bulan disebut memasuki perhitungan baru bila pada sore hari tanggal 29 bulan Qomariyah berjalan saat matahari terbenam. Bulan berada di atas ufuk dengan ketinggian sedemikian rupa yang memungkinkannya untuk dapat dilihat. Nah, kelemahan dalam metode ini ialah para ahli tidak sepakat dalam menentukan berapa ketinggian bulan di atas ufuk untuk dapat dilihat. Kelemahannya seperti itu. Kriteria yang baru dari Kementerian Agama, Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau yang biasanya disebut dengan MAPIS menetapkan sudut ketinggian bulan minimal 3 derajat dan elongasi minimal 8 derajat. 3 derajat. Sementara di negara lain seperti Mesir, sudut ketinggian hilal minimal 4 derajat. Di komunitas Muslim Amerika minimal 15 derajat. Kriteria itu hanya didasarkan pada kesepakatan, bukan alasan astronomis. Imkannya. Nah, yang ketiga adalah wujudul hilal. Dengan metode ini bulan Qomariyah baru dimulai apabila hari ke-29 berjalan saat matahari terbenam terpenuhi 3 syarat secara kumulatif. Yang pertama, telah terjadi ijtima. Ijtima ini berkumpulnya satu garis 3 benda. Yang pertama adalah bulan, matahari, dan bulan. Itu ijtima. Ijtima terjadi sebelum matahari terbenam, ya, ijtima bulan huruf namanya. Pada saat matahari terbenam, bulan piringan atasnya masih di atas ufuk. Menjadikan keberadaan bulan di atas ufuk saat matahari terbenam sebagai kriteria mulai bulan baru merupakan abstraksi dari perintah-perintah ru'yah dan menggenapkan bulan 30 hari bila hilal tidak terlihat. Yang penting terlihat berapapun. Inilah wujud hilal.
Nah ini kisah dari Majelis Takjid dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Tadi metodenya. Muhammadiyah sampai saat ini masih menggunakan metode wujudul hilal dalam menentukan satu Ramadan, satu Syawal dan satu Dzulhijjah dan bulan-bulan yang lain. Apakah kemudian wujudul hilal yang sekarang digunakan oleh Muhammadiyah khususnya oleh Majelis Takjid bisa berubah? Bisa. Sebagai metode yang digunakan bisa berubah. Misalnya pendekatan bayani, burhani, dan irfani digunakan oleh Muhammadiyah pada masa ketuanya Prof. Samsul Anwar. Sebelumnya metode ini tidak digunakan. Demikian pula wujudul hilal ini akan dibahas apakah tetap akan digunakan atau tidak nanti pada bulan Februari tanggal 23, 24 dan 25 di Pekalongan. Jadi akan ada Munas Tarjih, pembukaannya di Pekajangan, Munas Tarjih, Musyawarah Nasional Tarjih, seluruh ulama-ulama Muhammadiyah akan berkumpul di Pekajangan ini membahas salah satu ini. Apakah metode ini mau tetap dipertahankan atau mau bergeser kepada metode yang baru, yaitu kalender Hijriah global tunggal. Kalau yang dipakai kemudian kalender Hijriah global tunggal, nah metode wujudul hilal ditinggalkan, memakai yang baru. Kalau sekarang rembulan kelihatan berapa pun sudah masuk hari, kalau memakai kriteria kalender Hijriah global tunggal, ketinggian hilal itu tidak asal kelihatan. Misalnya 0, sekian sudah masuk hari, tapi akan memakai kriteria minimal ketinggian hilal berapa. Setahu saya kemarin ketika ikut pelatihan itu ketinggian hilal pada kalender Hijriah global tunggal itu di angka 5 derajat, lebih tinggi daripada Nabi. Nah ini ijtihad Muhammadiyah yang sudah diumumkan dan kita sudah mampu di dalamnya. Misalnya pada hari Ahad Legi tanggal 29 Sya'ban 1445 Hijriah bertepatan dengan 10 Maret 2024, ijma jelang Ramadan 1445 terjadi pada pukul 16:07:42 detik. Tinggi bulan pada saat matahari terbenam di Jogja, di lintang selatan dan lintang timur, ini tingginya di 00 derajat 56 menit 28 detik. Hilal sudah wujud, tapi 00. Nah ini yang menjadi kemudian perdebatan sekarang di media sosial kami. Apa mungkin puasa di ketinggian 0 derajat? Di sini 00 derajat 56 menit 28 detik. Ini walaupun 0, karena yang dipakai wujudul hilal asal wujud menurut hisab sudah besoknya hari Seninnya berarti ya sudah satu Ramadan. Nah dimungkinkan akan terjadi perbedaan mulanya atau awalnya puasa. Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa kita akan berpuasa satu Ramadan pada Senin Pahit 11 Maret 2024. Kalau yang menggunakan imkan ru'yah
ketinggian hilal itu harus 3 derajat. Karena metode yang digunakan, maka nanti akan berbeda. Kita yang memakai hilal akan berpuasa pada tanggal 11, yang memakai hilal ru'yah dengan metode dengan ketinggian hilal 3 derajat, maka akan berpuasa pada hari Selasa 12 Maret 2024. Wah, nek kok aku tak poso sing keripe Pak, mending sedino jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Mending Pak, untuk metode kan bisa dipakai kayak gitu. Kita sebagai warga Muhammadiyah yang menguatkan. Begitu Muhammadiyah kemudian butuh diisi misalnya ibah kami Muhammadiyah PA gitu. Itu boleh banget ya. Jadi kita tetap harus ini sawalnya, maka kesimpulannya ini awal Ramadan Senin 11 Maret 2024 Idul Fitri. Nah ini Idul Fitri sama ada sifat. Kalau lihat ini langsung di nomor 2, tinggi bulan pada saat matahari terbenam pada tanggal 9 April 2024 di Jogja, ini di Lintang Selatan atau timurnya, tinggi hilal plus 6 derajat 8 menit 28 detik hilal sudah muncul. Karena ketinggiannya ini sudah 6 derajat ya. Kalau Muhammadiyah hilal kelihatan berapapun 00, itu sudah masuk. Mabis negara tadi yang setelah saya sebutkan itu termasuk Kementerian Agama Republik Indonesia menentukan 3 derajat, maka ini masuk semua. Maka dimungkinkan hari rayanya akan jatuh pada 10 April 2024, harinya hari Rabu Pahing. Dimungkinkan akan bersama hari rayanya. Lo jadi rame. Alhamdulillah itu orang masa opor pindu. Seperti itu. Kira-kira kayak itu. Awalnya setelahnya yang berbeda, dimungkinkan airnya akan sama. Nah ini kalau menggunakan ru'yatul hilal, ya, ru'yatul hilal, ngincer rembulan, itu tidak akan bisa diprediksi dari sekarang. Nanti lihatnya nanti. Kapan memang kalau udah tanggal 29 yang ngincer tidak bisa ditentukan. Nah, hari rayanya Idul Adha sama atau berbeda? Karena menggunakan hisab, apa bisa dilihat, bisa dilihat video orang. Bahkan majelis takjil sudah menghitung untuk 100 tahun yang akan datang. 100 tahun sudah dibikin. Bahkan ada yang membuat Prof. Oman itu membuat untuk 300 tahun yang akan datang. Karena dengan menggunakan metode hisab bisa ditentukan dan bisa diberikan datanya. Nah untuk Dzulhijjah tahun 2024 1445 di yang nomor 2 ini ketinggian hilal 3 derajat 32 menit 29 detik. Ini dimungkinkan akan sama. Jadi bodoni Idul Fitri dan Idul Adha dengan kriteria sekarang, apabila metodenya sama-sama tidak diubah akan sama. Itu terjadi pada Senin Kliwon 17 Juni 2024. Apakah kemudian dengan yang lain bisa berbeda, tergantung metodenya dan lain sebagainya. Saya kira itu bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimahillah rahimakumullah yang dapat saya sampaikan. Insya Allah akan kita lanjutkan kajian tersebut pada minggu yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan khilafan. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilaika wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.